Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Regita Maitati Mayori, NIM 190402740010 pada mata kuliah Oceanografi akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat air laut. Menurut Peurelak tahun 2009, air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram garam. Dari kandungan di dalam air laut tersebut mempunyai sifat-sifat yang membangun unsur di dalam air tersebut. Sifat-sifat air laut dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada sifat kimiawi dan sifat fisik. Sifat kimiawi. Sifat kimia air laut meliputi kandungan laut, yakni air dan garam. Air laut merupakan campuran 96,5% air murni dan 3,5% materi lain yang terdiri dari garam-garam yang terlarut, zat organik, dan partikel-partikel yang tidak terlarut. Dengan demikian, sifat-sifat air laut sangat ditentukan oleh sifat air murni. Air murni terdiri dari 2 atom H+ dan 1 atom O negatif. Susunan-susunan molekul H2O dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, dengan struktur yang diperlihatkan oleh gambar tersebut, maka molekul air mempunyai 2 kutub atau dipole, yaitu kutub positif dan kutub negatif yang masing-masing arahnya menuju ke atom H+. Sebagai senyawa kimia, air adalah satu-satunya yang dapat memiliki 3 bentuk zat dalam kondisi suhu ruangan. Kemampuan untuk berada dalam 3 bentuk zat ini dengan kondisi temperatur yang tidak terlalu ekstrim merupakan hal yang memungkinkan terjadinya siklus hidrologi. Nah, sifat fisik mempunyai jenis-jenis, yaitu 1. Suhu temperatur atau suhu merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Temperatur berbeda dengan panas atau kalor. Panas per unit volume dihitung dari temperatur dengan rumusan Q densitas dikali panas spesifik dikali temperatur. Ini menurut Noir P. Purba dan Widodo S. Pranowo pada tahun 2015. Suhu air laut sering disebut dengan SST atau Sea Surface Temperature, atau SPL, suhu permukaan laut dengan satuan SI yaitu Celsius. Jika mengukur perbedaan suhu atau delta, maka harus diukur dengan satuan Kelvin dengan konversi K sama dengan 0 Celsius ditambah 273,2. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas merupakan bagian dari sifat fisik kimia suatu perairan selain suhu, pH, substrat, dan lain-lain. Salinitas dipengaruhi oleh pasang surut, curah hujan, penguapan, presipitasi, dan topografi suatu perairan. Akibatnya, salinitas suatu perairan dapat sama atau berbeda dengan perairan lainnya. Misalnya perairan darat, laut, dan payau. Kisaran salinitas air laut adalah 30-35%. Estuari 5,35% dan air tawar 0,5-5%. Ini menurut Nyapben tahun 1992. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas menurut Huta Barat tahun 1985. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, penguapan. Semakin besar tingkat penguapan air laut di suatu wilayah, maka salinitasnya akan tinggi. Dan sebaliknya, pada daerah yang rendah tingkat penguapan air lautnya, maka daerah itu rendah akan kadar garamnya. Yang kedua ada curah hujan.
Semakin besar atau banyaknya curah hujan yang jatuh di suatu wilayah laut, maka salinitas air laut akan mengalami rendah dan sebaliknya. Semakin sedikit curah hujan yang turun, maka salinitasnya akan mengalami kenaikan atau tinggi. Yang ketiga, banyak sedikitnya sungai yang bermuara di laut tersebut. Semakin banyak sungai yang bermuara ke laut tersebut, maka salinitas air laut akan mengalami rendah. Dan juga sebaliknya, semakin sedikit sungai yang bermuara ke laut tersebut, maka salinitasnya akan mengalami kenaikan. Dan yang terakhir ada mencairnya atau membekunya es. Nah, sekarang ada densitas. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting di dalam mempelajari dinamika laut. Densitas P didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Densitas air laut tergantung pada suhu dan salinitas sampel dan juga tekanan air laut sebagai hasil dari kompresibilitas air. Temperatur, salinitas dengan densitas memiliki hubungan yang sangat erat, di mana densitas akan meningkat jika salinitas bertambah atau suhu berkurang. Akan tetapi, tidak selamanya densitas meningkat seiring dengan penurunan suhu. Hal ini karena adanya sifat anomali air menurut Jumiarti dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selanjutnya, pada perubahan densitas dapat disebabkan oleh proses-proses 1. Adanya evaporasi di permukaan laut. Yang kedua, massa air pada kedalaman kurang dari 100 meter sangat dipengaruhi oleh angin dan gelombang, sehingga besarnya densitas relatif homogen. 3. Di bawah lapisan ini terjadi perubahan temperatur yang cukup besar dan juga salinitas, sehingga dapat menghasilkan pola perubahan densitas yang cukup besar. Dan yang terakhir, di bawah pinosilen hingga ke dasar laut mempunyai densitas yang lebih padat. Dan yang terakhir adanya tekanan. Semakin dalam laut, maka semakin besar pula tekanannya. Manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman tertentu karena tekanan yang sangat besar. Di dalam laut, gaya gravitasi yang bekerja ke arah akan diimbangi oleh gaya yang bekerja ke arah atas akibat adanya tekanan. Tekanan yang terjadi di bawah permukaan laut disebut dengan tekanan hidrostatis dan diukur dalam satuan atmosfer. Setiap kedalaman 10 meter, tekanan hidrostatis bertambah 1 atmosfer, karena permukaan air laut sendiri mempunyai tekanan 1 atmosfer. Sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.